saya bisa cerita ini karena saya punya pengalaman karir dan sebagainya. Ternyata ya communication skill itu harus dibangun, nggak ada kelasnya. Nah itu saya ketemu lagi tuh matematika keuangan, matematika asuransi. Jadinya ini kayaknya dunia gue nih kayaknya di di bawah gitu karena memang Tembalang waktu itu memang bukan tempat nongkrong gitu loh. Kalau ada nongkrong mungkin malah di jalur-jalur kuntilanak sama sampean. Halo Medician, kembali lagi di Metox bersama saya Iqbal sebagai host Metox kali ini dengan edisi spesial yaitu kita akan ngobrol bersama salah satu anggota keluarga besar Ikamat nih teman-teman. Nah, dalam edisi spesial kali ini kita akan ngebahas tentang flashback kisah hidup perkuliahan tentang gimana sih perjalanan hidup Mas Mbak kita di jurusan Matematika Undip hingga menjadi sukses seperti sekarang ini. Nah, teman-teman semua mungkin udah nggak sabar juga nih. Jadi, tanpa lama-lama lagi, mari kita saksikan hanya di Metox. Let's talk about it. Halo Mas Roni, apa kabar? Halo, assalamualaikum. Sehat Mas? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh iya, ini saya panggilnya pakai Pak atau pakai Mas aja nggak apa-apa? Pakai Mas. Kalau di alumni nggak boleh panggil Pak, nggak boleh panggil Bu. Jadi Oke, bolehnya Mas atau Mbak, biar oke, lebih itu akrab emang aja. budaya. Emang budaya kita banget di Matematika Undip ya Mas ya? Yap. Oke, sebelum saya lanjut tanya-tanya nih Mas, mungkin dari Mas Roni sendiri bisa perkenalan diri terlebih dahulu dari nama, angkatan berapa, sama sekarang kerja di bidang apa nih Mas? Oke, Mas Iqbal. eh, saya angkatan tahun 88. Jadi kalau lihat umur mungkin udah senior ya. Saya udah 56 tahun. Eh, Saat ini saya komisaris di salah satu perusahaan asuransi jiwa, salah satu grupnya Shopee. Eh, karena kalau udah seusia saya ini lebih enak di komisaris dibandingkan di manajemen gitu. Pusingnya beda gitu loh. Kalau dulu kan kita diomelin ya. Nah, sekarang kita ngomelin orang gitu loh. Jadi harus ngerasain dua-duanya. Gitu, Mas Iqbal. Jadi salam kenal juga buat adik-adik saya ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya, walaupun situasi panas dan sebagainya di Semarang, tapi saya yakin adik-adik saya ini semangat terus nih. Oke, pastinya dong Mas. Kita tuh pasti harus selalu semangat. Nah, keren banget ya Mas Roni udah jadi komisaris sekarang. Nah, mungkin buat pertanyaan pembuka dulu kali ya Mas. Saya mau nanya nih, kira-kira kenapa sih Mas Roni dulu tuh tertarik untuk daftar kuliah di Matematika Undip gitu Mas? Oke, dulu ceritanya gini, Mas Iqbal. Waktu SMP sampai SMA, saya tuh dapat guru matematika yang enak. Artinya ngajarinnya tuh eh, nggak nggak membuat orang stres. Ngajarinnya membuat orang tuh tertarik dengan matematika. Jadi akhirnya ada satu kepuasan kalau saya tuh bisa menyelesaikan soal-soal waktu SMP SMA. Nah, ini background background saya waktu setelah lulus SMA, saya harus pilih apa nih gitu loh. Kalau zaman dulu ya, mungkin teman-teman saya ingat ya, kalau era-era saya tuh orang tua tuh berkuasa. Harus ngambil kedokteran ya, harus ngambil ini ya gitu loh. Nah, saya waktu itu ya agak cuek aja gitu loh. Udah, saya pura-pura bodoh aja. Tanya bapak saya, mana pilihanmu? Kedokteran, udah milih, lihatnya kodenya gitu loh. Kalau dulu kan ngisi itu ya, Mas Iqbal, yang ngisi apa tuh, formulirnya pakai pensil 2B, kita lingkar-lingkerin, harus ngisi ngisi kode apa namanya, jurusan yang dipilih dan seterusnya gitu loh. Ya, alhamdulillah eh, saya pilih matematika, walaupun ya itu pilihan kedua. Karena waktu itu saya milih teknik elektro di UI, yang kedua adalah matematika UDIP. Jadi karena saya base-nya dulu di Jakarta, ya kita utamakan dulu lah, kita cari yang nggak perlu ngekos dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ini udah jalurnya, saya keterima di Undip tahun 88. Jadi mungkin sebagian Mas Iqbal juga belum lahir, jangan-jangan ya.
Iya, Mas, belum lahir. Nah itu dia. Itu jadi backgroundnya karena memang tadi ya saya dapat 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 sesuatu dari guru saya dan ternyata menarik nih matematika dan saya harus 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 ambil ini gitu loh. Walaupun tadi ya pilihan bukan pilihan pertama karena memang tadi saya biasa di Jakarta. Gitu Mas. Jadi kalau latar belakang kayak seperti itu. Oke, keren keren Mas. Tapi emang sih pasti pilihan pertama itu di kota-kota deket yang kota asal gitu Mas, biar Iya, mengurangi biaya ngekos juga betul. ya Mas. Betul. Cari yang aman lah gitu loh. Minimal makan terjamin, transport terjamin. Ya kalau ngekos kan dulu mikirnya kipi ya ongko ya. Mangane segala macem ya. Itulah. Aduh, saya jadi kangen rumah terus Mas kalau kuliah. Loh, Maxwell dari mana memangnya? Saya dari Jepara, tapi jarang pulang gitu Mas, soalnya kan banjir juga ya. Oke. Oke, oke. Tapi backgroundnya unik sih Mas. Jadi dari waktu SMA, SMP, SMA dapat guru yang enak ngajarnya, terus sampai ke bawah mau ambil jurusan matematika gitu ya Mas. Betul. Walaupun nggak kepikiran ya mau jadi apa besoknya. Yang penting udah prinsip saya, yang penting gua kuliah dulu lah gitu loh. Daripada nggak kuliah, udah cari yang saya suka aja lah. Matematika saya ambil gitu loh. Tapi dari Mas Roni sendiri waktu sekitar jadi maba gitu semester 1 atau 2 lah ya berarti. Ada nggak sih kayak momen memorable banget yang diinget sampai sekarang gitu Mas? Nah, ini nih. eh saya kan eh kecilnya di Semarang, di Kudus gitu ya. Terus saya SD kelas 6 tuh saya pindah ke Jakarta. Nah, waktu itu setelah dulu namanya UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu apa namanya ya. Setelah saya diterima di Matka Undip, saya ingat banget tuh pendaftaran ulang itu ada di kampus peleburan. Ya kalau teman-teman diingat itu bayarnya di Bank BNI di depan parkiran motor itu ya, di depan sebelum masuk kampus utama. Wah saya lihat kampusnya keren nih. Wah mantap nih, lihat lihat undi peleburan waktu itu ya. Setelah daftar segala macam, dulu pas foto aja kita pakai yang Mas Iqbal mungkin nggak, kalau Anda lihat di YouTube tuh zaman dulu ya, itu pas foto kita nyetaknya tuh dipakai yang di pinggir jalan tuh pakai Petromak. Aduh nggak tahu Mas. Nyetak, nah nggak tahu kan, nyetak fotonya dulu diminta berapa 4x6 atau 3x4, kita nyetak di situ. Setelah nyetak, bayar ulang dan sebagainya. Nah, momen yang paling saya ingat adalah setelah pembukaan penerimaan mahasiswa baru. Jadi kita tuh ada upacara. Upacaranya itu ada di peleburan, di kampus bawah, itu deket ruang G, itu ada lapangan bola dulu. Ya, upacara segala macam. Dah nih. Terus itu kan udah ospek ya, berarti ospek itu pengenalan kampus dan sebagainya gitu loh. Nah, terus tiba-tiba nih senior saya nih, Mas Mamung dan kawan-kawan, kalian yang ospek saya itu angkatan 86. Tiba-tiba kita tuh digiring kayak anak TK, Mas. Baris dua-dua ya, jalan dari peleburan ke kampus Mataram. Ya itu kira-kira 2 kiloan, 3 kiloan lah maksimum lah sekitar segitulah. Nah, sampai di Mataram, terus saya sempat shock. Wah, ini kampusku kayak ngene ya. Sama B apa aku? B SMA aku atau banget gitu loh. Saya SMA 68 Jakarta, gedungnya lantai 4. Nah, di sini saya masuk. Wah, di depannya, mohon maaf ya, zaman dulu ya, dipakai tempat tidur pemulung. Pokoknya ruwet lah, pokoknya lah. Belakangnya masih pohon pisang dan sebagainya. Jadi waktu itu saya pikir, wah ini kampus. Waktu diumumin kampus kita di sini, wah itu sempat 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 apa ya, membuat saya tuh, wah kok Shock kayak gitu. gini nih, shock gitu loh ya. Tapi udahlah, saya pikir nggak apa-apa, nikmatin lah. Dan yang seru lagi, saya ingat banget tuh, dulu ada tentamen ya. Tentamen tuh sebelum ujian tuh kalau kita lulus tentamen nggak perlu ikut ujian gitu. Eh, saya ingat banget tuh aljabar linear dulu yang ngajar Bu Bu Indri. Nah, pas kita udah belajar semangat-semangat ya, pas kita menuju ke kampus Mataram, sekarang ruko-ruko Mas Iqbal kalau Anda lihat. Udah nggak ada kampusnya, nggak ada bioskopnya segala macam.
Oh iya, Kita saya dari tadi datang, nyari Mas. Kampus nah nggak Mataram tuh ada, yang udah sebelah nggak mana ya? ada, nggak ada, udah jadi ruko-ruko gitu loh. Pas kita datang, kita waktu itu saya kosnya di Ligu, saya jalan kaki, lah kok banjir kampus kita. Banjir se di bawah dengkul lah, tapi nggak bisa dilewatin oleh kita, nggak bisa masuk kampus lah gitu loh, nggak bisa ujian lah waktu itu. Saya ingat banget karena itu udah mau semester satu akhir kalau nggak salah. Biasa kan Desember ya, kita kan masuk sekitar bulan Agustus. Nah, ujian tentamen tuh Desember, musim hujan gede-gedenya. Itu banjir, Mas. Karena bisa bayangin kita udah semangat-semangat banjir nggak jadi tentamen gitu loh. Nah, ini yang menarik lagi, mungkin kalau mas-mas atau kakak kelas saya ini di kampus Mataram setiap hari Kamis, setiap bulan sekali itu kita nonton gratis mas di gedung bioskop Gelora namanya. Jadi kalau habis kuliah gitu hari Kamis, wah kita buru-buru tuh. Jadi ada rombongan TNI ya, nggak tahu TNI dari mana, itu mereka nonton. Jadi kita boleh masuk karena kampusnya itu sebelahan banget sama sama bioskop. Anda bayangin ya, kuliah kebanjiran, tapi bisa nonton bioskop. Ah, itu yang keren. Gak, gak semua angkatan ngerasain. Dan Enak banget. salah saya, ya, saya mungkin ya di antara kawan-kawan saya, kakak kelas saya, mungkin angkatan saya salah satu angkatan yang ngerasain punya tiga kampus, tiga tempat untuk kuliah. Satu di Mataram, satu di Peleburan, itu ruang G kita sebutnya, itu di belakang lapangan bola dekat masjid. Yang terakhir, saya angkatan saya yang menikmati pertama kampus Tembalang. Anda bisa Oh, bayangin ya, kampus Tembalang, kiri kanannya jalannya masih belum sebagus sekarang, jalannya masih tanah merah, jalan kaki, jam 1 udah nggak ada orang. Kegiatan akademis tuh udah nggak kayak sekarang. Sekarang mungkin sore-sore masih rame. Dulu kita jam 1 udah tengok-tengok kiri, tengok-tengok kanan. Ini bener nggak nih? Ya, tapi itu yang seru ya. Pulang 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 kuliah dulu belum ada pembangunan apa-apa. Itu ada kebun apa ya, Jambu Mete kalau nggak salah ya. Nah, kebun Jambu Mete itu kita menek, Mas. Menek, ambil jambunya, metenya kita ambil, terus kita bakar gitu metenya loh. dibakar nggak Jadi Mas? apa? Metenya dibakar juga. Metenya dibakar, kita metenya dibakar. Jadi kita ya dulu diperbolehkan sama 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 yang ngawasin situ. Silakan ambil aja, Mas. Dan itu mohon maaf ya, itu jambu mete yang paling enak saya makan. Kan biasanya kalau jambu mete kalau udah makan kan biasanya bengeran gitu ya, gatel atau apa gitu loh. Ini Iya. enggak nih, manis. Keren pokoknya. Nah, ini kalau ini suatu apa ya, momen yang nggak pernah saya lupakan. Saya pernah kebanjiran, nggak jadi ujian. Saya bisa nonton bioskop di Gelora gratis. Ya, anak-anak sekarang dapat gratis kan, alhamdulillah ya. Saya ngerasain Tembalang itu kalau habis maghrib, Anda nggak bisa cari makan. Cari makan di bawah aja. Harus turun ke Simpang 5 atau ya itu daerah-daerah eh, pedurungan, bukan pedurungan apa, peterongan situ lah. Mataram, Tembalang waktu itu bener-bener sepi banget. Saya dulu kos di Tirto Agung. Ya, kalau sekarang depan pintu tol lah ya, itu nggak terlalu jauh. Anda bisa bayangin dulu kita jalan kaki, Mas. Angkot belum sampai masuk kayak sekarang ini gitu loh. Kalau sekarang tuh jam sore jam 3 jam 4 tuh kadang macet banget sampai nggak bisa jalan kalau di Tembalang, Pak. Mas. Iya, makanya Anda bisa bayangin kalau apa tuh zaman dulu sepinya makanya waktu kemarin ya, saya ikut Undipran tahun lalu ya. Saya kaget, orang rame begini. Saya nggak bisa bayangin kampus dulu kayak gimana gitu loh. Cuma hanya dua dua gedung, MIPA sama Fakultas Teknik. Tapi teknik juga nggak semua. Saya nggak lupa teknik apa yang ada di situ. Nah itu yang momen-momen kalau jadi mahasiswa itu yang yang kayaknya nggak semua angkatan nikmatin deh. Mungkin angkatan saya doang yang nikmatin dari Mataram pindah ke Tembalang, Mas Mamung atau kawan-kawan mungkin ngalamin ya. Tapi itu buat saya suatu hal yang
nggak pernah saya lupakan. Saya sering cerita ke anak saya, saya cerita ke apa tuh keponakan saya. Anda sekarang kuliah lebih enak, bayangan jujur seperti itu. Itu Mas Iqbal. Berarti tuh fakultas kita FSM tuh termasuk fakultas paling tua ya yang di Tembalang ya, Pak? Yes, betul. Dua fakultas pertama yang ada di Tembalang. Wah, keren banget. Keren. Jadi Anda bersyukur walaupun ya mudah-mudahan gedungnya masih oke ya sekarang ya. Masih lumayan lah buat perkuliahan, Mas. Siap, Saya siap. jadi inget loh, Mas, pas awal semester 1 kemarin itu sempat pernah war tiket nonton gratis juga di bioskop, tapi rada jauh ke bawah gitu. Kita Itu setiap hari bener-bener Kamis, Mas. memorable. Ini ada Mas Husen coba deh. Seneng nonton hari Kamis kita. Kalau saya yang memorable malah apa ya, Mas? Waktu upacara penerimaan mahasiswa baru itu, tumbler saya Mm-mm. ketinggalan itu keinget banget malam-malam balik ke stadion buat ambil tumbler. Oke, kita mah jalan kaki dari kampus Peleburan ke Mataram. Ingat banget tuh saya di baris 22, rambutnya botak. Waduh, benar-benar itu satu hal yang ya paling ya sejarah dalam hidup saya lah gitu loh. Tapi keren-keren sih, Mas. Tapi kalau boleh tahu dulu dari Mas Roni sendiri itu, kalau kayak kumpul nongkrong-nongkrong sama temen, ada kayak spot favoritnya nggak yang di Tembalang? Kan dulu masih baru banget tuh ya yang di Tembalang, masih baru-baru fakultasnya gitu. Oke, mungkin sekarang saya susah bayanginnya ya. Dulu paling enak ya kalau di Mataram itu nongkrongnya di HMJ. Sekarang HMM lah ya. Dulu Oh kan ya. himpunan mahasiswa jurusan ya, karena ada biologi, ada segala macam gitu loh. Dulu paling enak nongkrong di situ. Karena di situ kita bisa ngawasin siapa yang bolos, siapa yang nggak mau kuliah. Karena itu nyorotnya ke ke tempat tempat kita kuliah gitu loh. Itu tempat favorit lah buat buat kita zaman-zaman dulu masih senang senang apa namanya senang-senang main kartu, main bridge gitu, main main apa namanya truth. Wah itu paling enak tuh di HMJ, ruangan HMJ. Tapi kalau di Tembalang ya karena itu Mas Iqbal, siang tuh udah kagak ada orang. Jadi kalau kita nongkrong ya terpaksa harus ke bawah gitu loh. Kalau kita malam minggu atau ngapain ya di di apa namanya di di bawah gitu loh. Karena memang Tembalang waktu itu memang bukan tempat nongkrong gitu loh. Kalau anda nongkrong mungkin malah di jalur-jalur kuntilanak mas sampean. Berarti dulu tuh kalau mau nongkrong bener-bener mesti effort banget turun ke bawah ya, Mas ya? Betul, betul. Dan itu harus numpang anak-anak karena saya nggak punya motor ya. Saya Hmm. harus nanya, lu mau kemana? Mau bawah ikut dong gitu loh. Walaupun nanti pulangnya gimana ceritanya ya kita janjian lagi gitu loh. Oke, lucu-lucu. Kalau boleh tahu kalau waktu kuliah gitu dari Mas Roni ada kayak dosen favorit atau mata kuliah favorit gitu nggak? Mungkin kayak mata kuliahnya Wah, gampang nih atau dosennya baik banget kalau ngasih nilai gitu. wah, zaman saya mah apa ya? Kayaknya nggak seenak sekarang deh Mas Iqbal. Nilainya masih apa? Mahal ya Mas ya dulu ya. Apa ya? Eh, Kalau 2,5 IP saya lulus, bukan saya dosen semuanya buat saya oke lah, tapi ada satu mata pelajaran ya yang saya ingat banget ya. Eh, Sampai ya tapi ini saya nggak bisa ceritain ya. Kita sampai belajar 3 hari itu rak mudeng-mudeng mas. Namanya fungsi real. Atau sih Anda masih udah dapat Oh, atau belum? udah Fungsi dapat. real udah dapat. Kita belajar ya 3 hari segala macam. Rak mudeng-mudeng. Wes itu sepanjang sejarah saya ujian tuh berangkat jam 5 pagi. Karena udah nggak ada lagi yang bisa dipelajarin. Kita bilang sama teman-teman, wes mangkat, mangkat jam piro? Wes jam 5 baru sholat subuh mangkat. Lho meh teh mbok sinau yo ora mudeng-mudeng kok. Wes mangkat, bismillah lah. Alhamdulillah dapat CD. CD itu berapa apa ya?
nilainya 2,5 kali ya kalau 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 faktornya ya itu ya. Nah, udah dapat itu udah saya nggak ulang lagi tuh Mas. Terus ben karepmu sampai lulus ya nilainya samono. Karena itu buat saya paling paling sulit ya waktu itu ya. Di antara yang kalau nggak tahu sih mungkin teman-teman lain mungkin punya perbedaan. Tapi buat saya itu fungsi real itu suatu hal yang ya gimana ya? Saya paling ingat banget tuh sampai sekarang nih transformasi Mobius dari titik ke bola, bola ke titik. Lagi piye mikirnya coba. Anda bisa bayangin tuh. Saya juga nggak mudeng-mudeng gitu. Dapat nilai CD aja, ah udahlah, wes bungkus wae rasa diulang-ulang meneh. Kemarin tuh saya juga apa ada mungkin kalau fungsi real sekarang namanya analisis real mungkin ya Pak. Soalnya Oh, kemarin tuh bener-bener susah banget Mas. Saya sampai kayak udah menyerah deh. Model Bismillah masuk ke ruang UTS sama UAS. hmm, tapi masih ada kan sekarang ya? Ada Mas. Dulu saya Mungkin lupa ganti ya. nama aja. Dosennya Prof. Pak Mustafid, kalau nggak salah saya lupa itu. Kalau nggak Itu salah udah yang nggak ngajar diundip ya lagi. beliau ya. Padahal beliau tuh ngajarnya enak, cuman AWD ra nyanda Mas Otae. Jadi ya, wes ben lah, karepmu lah lulus lulus. Tapi alhamdulillah itu yang terjadi. Oke, keren keren Mas. Eh, Mas kalau boleh tahu waktu kuliah gitu dari Mas Roni sendiri ikut kayak organisasi atau sering ikut lomba-lomba gitu nggak buat ngisi waktu luangnya Mas? eh jadi gini ya, mungkin saya sampaikan ke teman-teman adik-adik ya. Ini nanti ada impact-nya waktu saat Anda kerja. Jadi ini sedikit sedikit pesan ya. Karena apa? Di dunia kerja itu background Anda pendidikan, nilai Anda itu ternyata nomor 2 dan nomor 3. Nomor satu adalah communication skill. Jadi waktu itu alhamdulillah karena saya dulu dikasih duitnya juga kadang dikirimin, kadang enggak. Dan gimana caranya nih gue nih bisa survive di Semarang, ya kan? Lulus dan sebagainya. Akhirnya di semester, saya lupa ya, semester 2, kalau nggak semester 4, saya memberanikan diri tuh mencalonkan jadi ketua HMM lah kalau sekarang lah. Oh, Oke, saya, kenapa? Di situ saya bisa cari duit nih. Serius, kita bikin acara, bikin apa-apa, bikin kegiatan gitu loh. Dan apa namanya, bukan hanya itu saja sih, tapi gimana kita bisa dealing dengan seseorang gitu loh. Ya, kita bikin proposal, gimana kita bisa jualan. Dulu saya jualan kue loh, Mas. Jadi jualan kue yang satu kotak itu isinya 3 biji, harganya 4.000, 3.000. Kita jualan itu ke 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 departemen-departemen yang ada di bukan bukan departemen, namanya kementerian lah sekarang. Saya jualan gitu loh. Untuk bisa kegiatan kita bisa jalan gitu loh. Ya, tapi ini kalau bisa nanti jangan disampaikan. Kadang-kadang kita malsuin tanda tangan supaya proposalnya bisa kita jual. Ya bandelnya kayak gitu zaman dulu kita. eh ini ini yang membuat apa namanya? eh Membuang waktu tapi ada impact-nya buat 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 kita di kedepannya gitu loh. Karena di situ di organisasi gitu kita diajarin gimana mengutarakan pendapat, gimana kita quote angkut lah kita bisa menjual diri dan sebagainya. Itu eh, kalau saya saran buat nih adik-adik nantinya ya, bunuhlah waktu dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena itu eh, mengasihkan gitu loh. Ya, karena zaman dulu tuh HMM tuh boleh cuman satu satu tahun, satu periode. Periodenya harus harus diganti lagi gitu. Karena itu kalau nggak salah tuh ada aturan mainnya lah gitu loh. Jika kita tuh saya diganti, teman saya yang naik, kita tetap bisa bisa bantu dari belakang gitu loh. Nah itu benar-benar 2 tahun itu nggak terasa gitu loh. Kita bikin majalah, kita bikin kegiatan. Jadi nggak nongkrong iya. Zaman muda saya nongkrong iya gitu loh.
sama main biliar dari buka sampai sampai biliar ditutup saya juga lakuin gitu loh. Bandel-bandel saya juga lakuin gitu loh. Tapi ada hal yang positif yang kalau kita bisa 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 apa nama ikut organisasi apapun yang Anda bisa bisa lakukan lah. Itu cara membunuh yang paling waktu itu saya nggak kepikiran ya. Saya bisa cerita ini karena saya punya pengalaman karir dan sebagainya. Ternyata ya communication skill itu harus dibangun. Nggak ada kelasnya. Ya kelasnya di organisasi itu yang skopnya lebih kecil, makin lama makin besar dan seterusnya. Itu Mas Iqbal. Hmm. Paling sederhana, bunuhlah dengan kegiatan yang positif. Apalagi sekarang enak banget ya. Anda bikin kayak ginian, podcast segala macam, nggak perlu face to face. Kita dulu, aduh, harus benar-benar face to face. Janjian aja cuman sekali. Ntar jam 4 ya, udah. Jam 4 datang lagi, udah nggak ada WA, nggak ada segala macam. Ya Kalau itulah. yang face to face tuh kita bikin kayak gini biasanya sering kayak tiba-tiba reschedule gitu. Tiba-tiba cuacanya nggak mendukung gitu mah. Nah, kita dulu mah kalau ada janjian, hujan badai pun kita datang. Tapi emang asik sih Mas kalau ngabisin waktu Ya, buat kayak ngerjain proker himpunan gitu. Kayak apalagi ya, duanya tuh betul. sering banget danusan Mas. Nah, kalau dulu ya, dulu siapa ya pembantu dekan 3 itu yang khusus ke mahasiswa kan ada tuh ya. Mm-mm. Nah itu dulu saya lupa namanya dulu. Dulu dosen fisika dasar kalau nggak salah. Kita masih dapat fisika dasar dulu Mas. Jadi ya itu banyak 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 direction yang dikasih lo harus begini, lo harus begini, lo harus begini gitu loh. Jadi memang memang secara tidak langsung tuh membuat kita oh begini ya. Jadi menarik lah gitu loh. Sayang kalau kalau ini adik-adik ini nggak terlibat di HMM, nggak terlibat kegiatan, walaupun dalam sisi yang berbeda ya, nggak harus HMM, kegiatan apapun lah. Itu paling 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 impactnya nanti di pada saat Anda mulai starting kerja itu dahsyat banget. Gitu Mas Iqbal kalau cara membunuh saya dulu ya, waktunya gimana gitu loh. Tadi saya paling kaget waktu dapet fisika dasar sih Mas. Soalnya saya daftar matematika tuh alasannya kayak, aduh semoga nggak ketemu sama Hindari fisika, fisika, kimia. Itu bener-bener, masih dapat kita fisika dasar dan seterusnya lah. Oke. Kalau dari Mas Roni sendiri tuh kepikiran buat milih karir gitu ya, kayak fokus bidang karirnya mau di bidang apa gitu. Itu mulai dari semester berapa, Mas? Nggak pernah kepikiran Mas. Serius. Karena apa ya? Dulu kita tuh nggak ada informasi yang kayak sekarang ya. Anda gampang gampang akses informasi kemanapun. Kita tuh lu eh, ya kasar gini lah. Lulusan matematika paling dari dosen, paling jadi guru. Itu yang sering ada di benak saya waktu itu ya. Karena memang informasi yang kita terima nggak sebanyak sekarang ya. Jadi kalau 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 apa namanya? Kalau pemikiran mau jadi apa, saya enggak sih, nggak pernah nggak pernah ada inspirasi. Cuman waktu saya kerja pertama kali, saya jadi estimator. Estimator tuh menghitung RAB pembangunan suatu gedung gitu loh. Jadi kita hitung segala macam. Terus akhirnya saya pindah ke satu perusahaan asuransi. Nah, itu saya ketemu lagi tuh matematika keuangan, matematika asuransi. Jadinya ini kayaknya dunia gue nih kayaknya. Nah, sejak itu loh saya punya putusin, kayaknya gue harus fokus di sini lah. Jadi actuary, saya harus ngambil gelar-gelar profesi untuk mendukung karir saya. Jadi kalau Anda tanya maksimal sejak kapan, semester berapa Anda inspirasi untuk kerja? Zaman saya lulus, sesok mikirnya, ngono wae. Berarti mikirnya pas sudah lulus dulu ya, Mas. Yang penting lulus Ya, gitu. lulus dulu. Masalah itu kose. Tapi dari Mas Roni sendiri tuh ada nggak sih kayak momen yang kayak berada di titik terendah gitu. Nah, kalau misal ada nih, mungkin bisa kali ya Mas Roni ceritain ke kita kayak gimana sih cara Mas Roni buat bangkit dari kondisi tersebut sampai bisa jadi eh sekarang gitu. oke, kalau titik terendah mungkin kalau kita bicara di era-era kita masih kuliah ya. Anda bisa tanya ke senior-senior saya lah atau ke teman-teman saya lah gitu loh.
apa namanya ya, pokoknya rombongan Roni rak genah lah gitu loh. Kasarnya kayak gitulah ya. Orang tahu kuliah, isinya gelut toh, isinya dolan toh, segala macam gitu loh. Tapi ada satu momen ya. Jadi kalau boleh saya share ya, kita dulu tuh 10 orang itu selalu kontrak bareng. Kontrak rumah ya. Tapi karena saya nggak punya duit, saya biasanya nomaden tuh Mas. Nembrung aja, udah tidur di bawah. Itu di sini ada Mas Cakra, Mas Jarot. Itu yang Mas Ari itu yang bayar kontrakan. Saya mah nggak punya duit gitu loh, bayar makannya susah gitu ya. Terus eh saya ingat banget tuh semester 8 itu ada kita lagi nongkrong, terus tiba-tiba ada yang ngomong, ini rombongannya Roni meh dadi opo ya? Kuliah ora tahu, ini tahu. Ini membuat kita tuh kayak apa ya? Saya jadi merinding. Kayak ada titik balik 180 derajat, gue harus berubah nih. Jadi kita waktu itu sepakat setelah KKN, nggak ada satupun yang satu kos dengan 10 orang itu. Jadi kita harus pisah, kita harus fokus ke skripsi, kita harus fokus ke diri masing-masing. Kalau enggak, kalau kumpul terus, rusak nih gitu loh. Dolan terus, sana terus, sana. Akhirnya setelah, karena KKN kan 3 bulan ya, otomatis kan kita nggak perlu sewa rumah, nggak perlu ngekos gitu loh. Akhirnya udah, kita 3 bulan tuh bener-bener KKN. Setelah KKN, saya kos sendiri, Mas Vidya kos sendiri, Mas Jarot sendiri, Mas Cakra sendiri, semua sendiri-sendiri, kita fokus ke ke skripsi lah gitu loh. Karena kalau enggak kita mau jadi apa nih lah. Ini yang momen 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 titik balik kita sadar bahwa lo masa depan lo kalau nggak lo rubah dari sekarang nih akan selesai nih. Ya, walaupun ada teman saya yang tercecer ya udahlah itu udah nasibnya dia lah gitu loh. Ya, itu yang satu apa ya? Menurut saya juga harus thank you ke teman-teman saya nih bahwa komitmennya itu tinggi gitu loh. Jadi setelah itu setiap ujian 1 bulan sebelum ujian kita nggak boleh main biliar lagi, kita nggak nongkrong lagi, udah kita fokus ke situ. Dan itu benar-benar teman-teman saya, rombongan saya itu benar-benar komitmen gitu loh. Itu yang akhirnya membuat kita ya kalau kalau nggak berubah ya dulu apa ya dapat IP 2,5 tuh sorry Mas Iqbal ya angel saya tuh lulus dengan 2,56 lah gitu loh itu udah 5,5 tahun gitu loh. Saya tuh lulus tahun 94 6 tahun lah nunggu wisuda karena saya baru selesai tuh di November karena kita setahun 2 kali wisudanya saya baru wisuda di tahun 94. Nah, itu titik balik lah kalau Anda tanya kapan satu titik balik saya pribadi ya yang akhirnya membuat ya saya seperti ini gitu loh. Kalau mungkin dulu saya terlena banyakan nongkrong, banyakan main biliar, banyakan nah, sama Mas Mamung tuh banyakan main bridge, banyakan main proof gitu ya. Nah, itu mungkin beda ceritanya gitu loh. Tapi itu kalau Anda tanya momen terbaiknya itu. Berarti emang ada waktunya di mana kita emang harus sendiri-sendiri dulu ya, Mas, buat kayak eh, bisa maju gitu. Ya, betul. Jadi kalau ya itu kembali lagi ke diri kita ya. Padahal kalau namanya anak muda kan pengen main, nggak kepikiran segala macem ya. Yang penting gue happy segala macem ya. Tapi ya apa namanya? eh Satu hal lagi ya. eh karena saya udah kerja hampir 30 tahun lebih ya. Jadi ini saya kutip dari statement CEO Nvidia. Dia bilang gini, pada saat wisuda tuh wisuda di mana sih? Dia bilang gini nih, setelah Anda wisuda, bekerja adalah sisa hidup Anda. Jadi mau nggak mau, ini buat buat adik-adik saya ya, ya setelah Anda lulus,
seumur hidup Anda bekerja. Artinya Anda harus persiapan diri bukan hanya masalah pendidikan, apa tuh background segala macam, tapi persiapanlah untuk tadi ya, interpersonal skill tuh buat saya tuh nomor satu. Ya, cara Anda berbicara dengan orang, mengembangkan pendapat, bagaimana cara mendengar dan seterusnya itu hal yang buat saya ya. Saya kalau interview orang tuh nggak nanya, Mas Iqbal, IP sampean berapa? Dari kampus mana? Enggak. Saya cuma tanya bagaimana saya kasih case, gimana mereka menyelesaikan masalah itu. Ya, itu membuat membuat orang jadinya saya bisa tahu nih karakternya orang seperti apa nih. Ini apa tuh cara menyelesaikan dengan apa tuh secara langsung, dia nggak lihat impact-nya dan sebagainya. Salah satu contoh ya, yang kalau saya interview level-level tertentu ya, saya pertanyaan cuma segini nih, Mas Iqbal, saya tinggal di satu rumah, di komplek itu tidak boleh ada pagar tanah, pagar tembok, ya harus open. Kalau ada pagar ya pagarnya pagar pakai tanaman aja, nggak ada pagar tembok, nggak ada pagar besi, semuanya harus open. Itu peraturan perumahan. Nah, tetangga saya pelihara ayam nih, pelihara segala macam. Nah, itu suka, mohon maaf, suka di halaman saya, suka matokin tanaman saya. Nah, kalau Anda jadi saya, advice-nya apa nih? Supaya rumah saya masih tetap bersih, tanaman saya masih ada. Nah, itu contoh mau melihat seberapa jauh sih seseorang menyelesaikan case-nya gitu loh. Kalau dia potong kompas, nggak lihat impact-nya terhadap orang, ya udah kita tangkap, kita potong. Selesai case-nya, Mas. Tapi menimbulkan risiko dengan tetangga kan jadi ribut. Nah, contoh kayak gitulah, itu banyak belajarnya ya. Kalau Anda sering-sering ada kegiatan di HMJ, ya itu akan Anda dapat di situ. Nggak ada kelasnya, sorry. Susah sih Mas dari jawabannya Mas. Saya sampai mikir tadi jawabannya yang bener yang mana enaknya Nggak digapain ada yang benar, kayaknya ya. nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu akan karena apa? Jawaban itu kan datang dari alam bawah sadar Anda ya. Nah, itu akan kelihatan karakter Anda seperti apa. Oh, oke oke. Berarti itu tes untuk ngecek karakter personal seseorang ya Mas ya. Iya, kalau buat saya attitude tuh nomor satu. Kalau nggak pinter tinggal saya sekolahin, Mas. Tinggal saya kasih training segala macam, pinter gitu loh. Tapi kalau udah bicara ini, nah itu dia. Oh, oke. Keren banget ya Mas ya. Sebenarnya terima kasih banyak Mas Roni sudah bersedia buat share pengalamannya inspiratif Sama-sama, banget. sama-sama. Saya dapat banyak banget insight baru dari Mas Roni tadi. Semoga bisa berguna dan memotivasi untuk teman-teman yang nonton ya Mas ya. Nah, eh, Amin, sebelum amin, kita amin, amin. sebelum kita tutup edisi Metal kali ini, mungkin dari Mas Roni ada closing statement yang mau diberikan ke teman-teman yang nonton. Saya persilahkan Mas. Oke, teman-teman dari baik teman-teman alumni maupun adik-adik saya yang masih kuliah, eh, nikmati, apalagi yang adik-adik ya, kalau yang senior-senior nggak usah lah, tuh mereka udah punya punya itu sendiri. Ini buat adik-adik saya aja nih. Nikmati masa-masa kuliah Anda ya dengan benar. Ya, pinter itu given. Ya, saya bukan orang pinter. Digas berapapun ya jalannya cuma bisa 100 kilometer gitu loh. Tapi cobalah cari hal-hal yang menjadi kekuatan dari Anda. Itu yang paling penting. Ya, jangan khawatir dengan aduh IP kok begini. Di dunia kerja tuh bukan IP yang dilihat sih. Ya, tapi bagaimana Anda punya interpersonal skill, Anda punya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain itu jauh lebih 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 baik. Karena kalau Anda kurang kurang ilmu A, kurang ilmu B, ya saya pernah di manajemen, saya pernah jadi CEO suatu perusahaan asuransi, saya gampang. Saya tinggal sekolahkan, Anda dapat ilmu. Tapi kalau Anda karena itu akan membuat Anda memiliki leadership yang akan berbeda dengan orang lain. Itu saja sih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membuat
teman-teman adik-adik saya khususnya ya lebih apa ya, melihat kuliah di matematika tuh harusnya lebih apa ya, happy lah gitu loh. Karena apa ya? Sorry nih, ini agak panjang sedikit ya, tapi buat gini nih, kalau eh, kerja ya kerja, Anda sudah kerja, Anda harus fun, Anda harus happy. Kalau Anda tertekan, dah semua ide-ide Anda nggak akan keluar. Jadi eh, sama dengan kalau Anda belajar ya, fun aja, nikmatin aja setiap detik gitu loh. Karena kalau Anda udah selesai kuliah, Anda nggak bisa balik lagi, Mas. Dah, nikmatin aja, enjoy. Mau kalkulus 1, 2, 3, 4, bodo amat, nikmatin aja. Ini perjalanan emang harus Anda lewatin sih. Tapi saya yakin, jangan khawatir dengan lulusan matematika. Ini banyak senior saya yang quote-unquote sukses segala macam, ya kita berangkat dengan yang sama. Tapi hasil beda. Balik ke diri kita sekali. Terima kasih, Pak Iqbal. Mudah-mudahan Oke, bisa membantu teman-teman semuanya. siap Mas, makasih banyak. Pokoknya intinya berarti jangan stres dulu ya Mas ya. Yes. Oke, terima kasih Mas Roni. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman sesi edisi spesial kita kali ini. Jangan lupa buat pantengin sosial media HMat Undip dan juga Ikamat Undip untuk update selanjutnya. See you on the next episode. Bye-bye.